Shalom teman-teman Komisi Remaja, senang sekali kita bisa bertemu. Perkenalkan, nama saya Wendra. Saya adalah alumni Komisi Remaja. Senang sekali kita bisa bertemu walaupun saat ini kita banyak bertemu secara daring, secara online. Tapi saya percaya bahwa Tuhan hadir pada kesempatan kali ini dan Tuhan menyertai kita semua walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur padamu Tuhan, pada hari ini kami bisa menikmati hari ini Tuhan, menikmati hari yang Kau berikan, atas nafas yang Kau berikan ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan Tuhan, bimbinglah kami ya Tuhan, biarkan apa yang firman yang Kau berikan Tuhan melalui hamba dapat kami gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Kami akan belajar tentang kepedulian Tuhan, tentang Engkau yang selalu peduli atas kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman Komisi Remaja, untuk renungan kali ini judulnya adalah Yesus selalu peduli. Untuk pembacaan ayat diambil dari Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Akan saya bacakan untuk Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada di sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Teman-teman, dari pembacaan Alkitab tadi dari Lukas, judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kira-kira teman-teman apakah tahu penyakit kusta itu seperti apa? Nah, saya akan jelaskan. Kusta itu adalah penyakit di mana kulit seorang penuh dengan sisik putih licin mengkilap dan bila ditekan daging sekitarnya tidak akan sakit lagi. Oleh Alkitab digambarkan sebagai orang yang kulitnya penuh dengan bintil-bintil kehijauan atau kemerah-merahan. Bisa teman-teman baca dari Imamat 13 ayat 49. Kemudian penyakit ini dinyatakan menular dan makanya oleh masyarakat zaman Tuhan Yesus dianggap sebagai penyakit yang najis. Orang yang menderita penyakit ini harus diasingkan karena penyakit ini dapat menular dengan cepat sehingga orang tersebut perlu penjauh. Tentu seorang yang mengalami penyakit kusta akan mengalami penderitaan secara fisik karena penyakitnya. Tetapi selain itu penderitaan terberat yang dialami penyakit kusta adalah bentuk pengucilan karena mereka dianggap najis atau tidak tahir, di mana penyakit ini sangat-sangat menular dan pada masyarakat pada zaman Tuhan Yesus dianggap sebagai kutukan. Kemudian hanya imam yang juga menyatakan bahwa penderita kusta ini dapat sembuh atau tahir dari penyakitnya agar dapat diterima di tengah masyarakat dan hidup beribadah. Jadi intinya adalah yang bisa menyatakan sembuh adalah imam-imam Farisi, ya, sehingga orang itu dapat kembali beribadah dan hidup di masyarakat secara normal. Nah, jika kita bandingkan pada zaman sekarang, mungkin penyakit kusta adalah mirip seperti COVID-19. Mungkin teman-teman sering baca berita bahwa penderita COVID dijauhi masyarakat sekitar karena penyakit ini bisa menularkan tetangga atau masyarakat dekat, atau kasus lain mungkin tenaga medis yang justru tidak diterima oleh masyarakat tempat dia tinggal karena dianggap membawa virus, sehingga masyarakat pada takut. Nah, mungkin seperti ini gambarnya penyakit kusta pada zaman dahulu. Intinya sama-sama dikucilkan. Kemudian kita lanjut ke pembacaan Alkitabnya. Pada bacaan ayat 5 ayat 12 ini, penderita kusta itu datang dengan harapan besar untuk sembuh. Dia datang dengan imam bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakitnya sebab ia sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan mujizat penyembuhan pada saat itu. Penderita kusta ini tidak ragu dan tidak bimbang. Dia juga tidak malu untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus mentahirkan dan menyembuhkannya. Seperti yang pada ayat 12, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Penderita kusta ini percaya bahwa Tuhan Yesus sangat peduli dan
penderita kusta ini mengharapkan pengasihan dan kepedulian Tuhan Yesus, walaupun oleh sesamanya penderita kusta ini dijauhi karena dianggap najis. Penderita kusta ini percaya bahwa Tuhan Yesus akan peduli dan akan menyembuhkannya. Kemudian apa reaksi Tuhan Yesus terhadap penderita kusta ini yang mendekat pada Yesus? Nyata Tuhan Yesus tidak jijik, tidak menjauh kepada orang tersebut. Bahkan Tuhan Yesus amat sangat peduli terhadap orang tersebut. Tuhan di mana saat mereka menjauh, Tuhan Yesus bahkan mengulurkan tangannya, menjamahnya dan menyembuhkan orang tersebut seperti ayat 13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Maka sembuhnya penderita penyakit kusta tersebut. Itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sangat peduli terhadap sesamanya. Di saat orang tidak berani mendekat, menajiskan, Tuhan Yesus malah mengulurkan tangannya dan menjamahnya. Itu adalah tanda pedulinya Tuhan Yesus terhadap manusia terkecil sekalipun. Kemudian Tuhan Yesus juga selalu peduli, seperti ada cerita bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit bengkok pada hari Sabat. Jadi ceritanya adalah Yesus pada saat itu menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Padahal menurut aturan Yahudi, orang pada hari Sabat tidak boleh melakukan apa-apa. Hari Sabat adalah hari yang dirayakan orang Yahudi sebagai hari di mana orang berhenti bekerja mengerjakan sesuatu. Walau mendapat pertentangan dari orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi di mana mereka memandang apa yang dibuat Yesus adalah perbuatan yang menentang hari Sabat, di mana hari Sabat sangat bermakna bagi orang Yahudi, tapi Yesus memilih untuk menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Itulah bentuk peduliannya Yesus. Dia tidak lebih memilih menyembuhkan walaupun, dan itu tidak untuk daripada jauh penting daripada aturan-aturan atau tradisi. Jadi Yesus memilih untuk menyembuhkan walaupun itu menentang tradisi yang di masyarakat sekitar pada waktu itu. Kemudian untuk kemudian lain Tuhan Yesus di Alkitab juga disebut bahwa Tuhan Yesus menghibur si miskin. Bisa kita baca di Matius 5 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga." Kemudian Tuhan Yesus juga membela orang berdosa dan lemah, salah satunya adalah perempuan-perempuan sundal. Dan kemudian Tuhan Yesus juga mengusir roh jahat, bukti bahwa Tuhan Yesus sangat peduli pada siapapun. Nah, bagaimana kita? Apakah kita sudah peduli dengan sesama kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari, nyata untuk berbuat baik tidak selalu mudah. Sering ada hambatan entah dari diri sendiri maupun orang lain. Akibatnya hal ini membuat orang menjadi bersikap tidak peduli atau acuh terhadap sekitarnya, karena mungkin kalau kita menolong orang, kita peduli, kita mungkin malah merasa direpotkan, atau malah bertambah pekerjaan kita, tambah susah, waktu kita habis. Nah, mungkin seperti itu contohnya. Apakah kita mungkin rela menolong orang yang pakaian lusuh atau kelaparan? Apakah kita peduli terhadap mereka? Apakah setidaknya kita mengulurkan tangan dan menolong mereka walaupun dalam bentuk yang paling sederhana? Tapi kan mungkin kita malah seringkali menarik tangan kita dan berusaha menolaknya. Bagaimana kita peduli terhadap sesama kita? Kita coba dari hal yang paling sederhana. Misal kita berikan senyuman yang ramah, sapaan yang tulus sebagai bentuk kepedulian kita. Kemudian kita juga menjadi pendengar yang baik. Mungkin jika ada teman kita yang membutuhkan tempat bersandar, tempat untuk bercerita. Kemudian kita juga dapat menghibur teman-teman kita yang mungkin sedang berduka, atau membantu teman kita yang kesulitan. Misalnya ada kesulitan dalam hal pelajaran, kita bisa membantu mengajari atau yang lain. Kemudian jika kita punya rezeki lebih, kita bisa peduli dengan menyisihkan uang saku kita. Kita mengumpulkan uang saku kita bisa melakukan donasi melalui panti asuhan atau mungkin melalui channel-channel yang lain seperti kitabisa.com, ataupun di Instagram juga ada ketimbang ngemis. Walaupun mungkin tidak seberapa yang kita bantu, tapi itu sangat membantu mereka. Dan walaupun kita tidak mengenal mereka, tapi percayalah apa yang kita lakukan akan menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, sebagai penutup, melalui kisah orang kusta disembuhkan, Yesus telah memberikan teladan kepada kita tentang sikap peduli terhadap sesama kita, terhadap penderitaan sesama kita. Tuhan tidak lari, Tuhan tidak menjauh terhadap yang meminta pertolongan, tapi Tuhan bersedia mengulurkan tangannya. Nah, kita diajarkan untuk peduli sama seperti Tuhan Yesus. Uluran tangan kita harus selalu terbuka bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Nah, ada sebuah lagu nanti akan kita dengarkan setelah
firman Tuhan. Judulnya adalah Apa Yang Akan Kau Buat. Nah, penyanyinya adalah Adon. Ini liriknya dan bagus sekali. Jadilah tangan pengharapan bagi mereka. Hidup kan berarti bila berbagi dengan mereka. Kiranya nanti setelah kita mendengarkan lagu ini, kita juga dapat termotivasi juga untuk selalu melayani Tuhan, selalu lebih peduli terhadap sesama, dan kita lebih terbuka lagi terhadap sesama kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Seperti emas yang murni terbuang di sudut jalan, kini memudar jadi tak berharga. Mereka tak ada di hati kita. Lapar haus jadi sahabat, berjuang bertahan hidup. Saat kita limpah roti dan susu dan membuang uang untuk kesenangan, lihat mereka yang terbuang hina namun ada di hati Tuhan. Jadilah tangan pengharapan bagi mereka, bagi mereka, beri mereka cinta kasih. Bukankah kita ingin melihat Tuhan? Kini kau temukan Tuhan dalam rupa seperti mereka, seperti mereka. Apa yang kan kau buat? Kan berarti bila berbagi dengan mereka. Apa yang kau lakukan sesuatu yang indah bagi Tuhan. Lihat mereka yang terbuang
untuk mengakhiri renungan kita pada kali ini, mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan Yesus atas berkat penyertaan-Mu Tuhan, Kau telah sertai kami Tuhan, telah sertai kami Tuhan dalam mendengarkan renungan ini Tuhan. Kiranya renungan ini dapat berguna bagi kami, dapat membuat kami lebih bertumbuh lagi, dan membuat kami lebih peduli terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan mengajarkan kami untuk peduli terhadap sesama kami seperti Engkau juga peduli terhadap orang yang sakit kusta ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang diberikan Tuhan. Doa yang jauh-jauh dan sempurna ini kami serahkan pada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, teman-teman, untuk kesempatan yang diberikan. Kiranya kita bisa segera bertemu di ibadah-ibadah offline. Kiranya tahun ini kita bisa beribadah bersama lagi di ibadah offline. Tuhan Yesus memberkati.